Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wiladatuhu utawi iki iku mertelaake lahire Kanjeng Nabi Muhammad, wa radha'atuhu lan nyusune Kanjeng Nabi Muhammad. Wulida den lahirake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ing dalam Mekah yaumal isnaini ing dalam dina Senin. Sania asyara ya tanggal 12 min Rabiul Awwali kang tetep saking wulan Rabiul Awal. Amal file ing dalam tahun Gajah. Wasummiya lan den arani apa amu wiladatu tahun kelahiran Kanjeng Nabi amal file ing aran tahun Gajah. Li anna malikal habasyati krana sak temene raja netan Habasyah iku arsala ngirim sapa malikal Habasyah ama wiladati ing dalem tahun lahir Kanjeng Nabi Jaishan ing bolo tentara ila Makkah maring Mekah lihat mil Ka'bati krana arahe ngrubuhake Ka'bah. Wa kana lan ana iku fihi tetep ing dalem jaish apa filon gajah adimun kang gedhe. Fa ahlaka mongko ngrusak sapa Allah Gusti Allah al jaisha ing bolo perang ikroman krana mulyaake liwiladatin nabiyyi maring kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ardu ajhulan nusoni ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi ing dalem sakwise ibune Kanjeng Nabi Muhammad sapa Suwaibatul Aslamiyah Suwaibah Aslamiyah khotimatu ammihi kang dadi juru ladene pamane Kanjeng Nabi Abi Lahabin ya Abu Lahab. Summa Halimatus Sa'diyah nuli Halimah Sa'diyah ila an balago tumeka maring yen to tumeka apa umruhu yuswane Kanjeng Nabi arba'a sanawaten ing 4 pira-pira taun. Bismillahirrahmanirrahim. Wiladatuhu wa radha'atuhu kelahiran dan penyusuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal isnain as-saniya asyara min Rabiul Awwali amal fili. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Wasummiya amu wiladati amal fili li anna malikal habasyati arsala ama wiladati jaishan ila Makkata lihat mil Ka'bati wa kana fihi filun adimun fa ahlaka wahul jaisha ikroman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan tahun Gajah dikarenakan Raja Habasyah mengirimkan tentara ke Makkah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itu banyak sekali gajah. Fa'ahlaka wahul jaisha ikraman li wiladatin Nabi. Lalu Allah membinasakan mereka tentara gajah sebagai penghormatan kepada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ardu ajhu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyatu khotimatu ammihi Abi Lahabin summa Halimatus Sa'diyatu ila an balaga umruhu arba'a sanawatin. Kanjeng Nabi disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah sesudah disusui oleh ibu beliau. Kemudian Suwaibah Aslamiyah adalah pelayan pamannya Kanjeng Nabi, yaitu Abu Lahab. Setelah itu beliau Kanjeng Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah ada cerita
mengenai Halimah ketika menyusui Kanjeng Rasul. Setelah Kanjeng Rasul dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, yaitu ibunya, beliau menyusui Kanjeng Nabi selama 3 atau 7 hari. Ini ibu Kanjeng Nabi niku nyusui Kanjeng Nabi selama 3 atau 7 hari. Kemudian setelah itu beliau disusui oleh Suwaibah, mantan budak Abu Lahab, selama beberapa hari. Kanjeng Rasul bersabda, saya dan Abu Salamah telah disusui oleh Suwaibah. Mengenai hadis di atas, terdapat kesan bahwa seorang kafir terdapat perbuatan baiknya membawa faedah baginya di akhirat, tetapi bertentangan dengan zahir Al-Quran. Kegembiraan Abu Lahab terhadap kelahiran anak saudaranya adalah kegembiraan alami, bukan karena kegembiraan yang bernilai ibadah. Karena setiap manusia bergembira bila lahir anaknya atau anak saudaranya atau kerabat dekatnya. Jadi kegembiraan Abu Lahab bukan karena Allah, maka dari itu tidak akan diganjar dengan pahala kebaikan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, Suwaibah adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ia menyusui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Lahab meninggal, beberapa keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpi. Sewaktu ditanya, apa yang telah kamu temukan? Dia menjawab, saya tidak menemukan sesuatu pun setelah kamu. Hanya saja saya telah mendapatkan minuman sebagai balasan dari memerdekakan Suwaibah. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwasanya pada hari Senin siksaannya Abu Lahab berhenti, lereng, mergo senenge lahir Kanjeng Nabi. Makanya pada hari Senin Abu Lahab siksanya berhenti. Sekelas Abu Lahab yang mana gembira atas kelahiran anak saudaranya itu karena alami, bukan karena Allah. Kemudian datanglah setelah itu rombongan wanita mencari bayi yang mau disusui. Di antara mereka adalah Halimatus Sa'diyah radhiyallahu an. Kemudian ditawarkan Rasulullah SAW kepada para wanita itu. Mereka semuanya menolak ketika dikatakan bahwa Kanjeng Nabi adalah anak yatim. Namun setelah semua wanita telah mendapatkan anak susuan, sementara Halimah belum mendapatkan anak susuan, maka dia kembali menemui beliau dan membawanya pulang. Setelah 2 tahun berlalu, Halimah datang bersama beliau pada ibunya dengan keinginan agar beliau tetap bersamanya, karena berkah yang mengiringinya selama Rasulullah tinggal bersama mereka. Akhirnya beliau tetap bersama Halimah hingga batas waktu yang dia sepakati untuk mengembalikan beliau kepada ibunya. Ada kejadian setelah Halimah menyusui Kanjeng Nabi. Di rumah keluarga Halimah mendapat berkah yang banyak, di antaranya menghijau kembali tanaman-tanamannya, sehingga kambing miliknya pulang kandang dengan perut kenyang dan banyak air susunya. Ada kisah di dalam kitab Bidayah wa Nihayah mengenai bab malam kelahiran Rasulullah. Disebutkan
bahwasanya iblis menangis sangat keras sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ketika iblis diusir dari surga, yang ketiga ketika Rasulullah dilahirkan, dan keempat ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Di sini kenapa kok dinamakan tahun gajah? Jadi Raja Abraha tidak senang Ka'bah menjadi tujuan orang-orang Arab saat menunaikan ibadah haji. Ia berniat untuk mengalihkannya ke Al-Qulais. Al-Qulais itu gereja di daerah San'a, ibu kota Yaman sana. Bersama pasukan gajah, ia berangkat menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang selama ini dijadikan pusat ibadah haji orang-orang Arab. Lah Al-Qulais, gereja Abraha yang dibangun oleh Abraha ini di daerah San'a, Yaman, sebuah gereja yang terbuat dari tanah, bangunan mewah tanpa ada yang menandingi saat itu. Setelah selesai dibangun, Raja Abraha mengabarkan kepada Raja Najasyi, saya telah membangunkannya untukmu, wahai baginda raja, sebuah gereja yang belum pernah dibangun untuk seorang pun dari kalangan raja sebelum engkau. Saya tidak akan berhenti sampai berhasil memindahkan orang-orang Arab yang berhaji ke sana. Kabar itu menyebar hingga sampai ke telinga seorang pria dari kalangan Nas'ah. Kalangan Nas'ah ialah orang-orang yang biasa menunda janji sampai beberapa bulan namanya. Nas'ah artinya menunda. Pria Nas'ah itu tidak suka. Sebagai responnya, ia datangi bangunan Al-Qulais dan tidak tanggung-tanggung untuk nekat buang hajat di sana. Mengetahui aksi kurang ajar pria Nas'ah itu, Raja Abraha murka. Ketidaksukaannya terhadap Ka'bah semakin menjadi. Ia bersumpah mengerahkan tentara menuju Makkah dan merobohkan bangunan Ka'bah. Tekad Abraha mendapat kutukan keras dari orang-orang Arab. Bahkan mereka sampai pada keputusan berjihad melawan Abraha adalah wajib. Dalam perjalanan menuju Makkah nanti, pasukan Abraha akan banyak menemui perlawanan, kendati kekuatan tentaranya tidak tertandingi. Pada saat Raja Abraha bersama pasukan gajah mau menuju ke Ka'bah, ada seorang bernama Dzunafir, ialah pria dari kalangan terhormat dan tokoh di negeri Yaman, mencoba untuk menghadang Abraha, mengajak kaum dan para pengikutnya untuk memerangi Abraha demi menjaga Baitullah. Tapi Dzunafir beserta pasukannya berhasil dikalahkan. Akhirnya Dzunafir ditangkap dan menjadi tawanan perang. Setelah itu Abraha melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di wilayah Kas'am, Nufail bin Habib serta 2 kabilah Kas'am, Syahron dan Nahis, dan sejumlah kabilah Arab lainnya menghadang pasukan Abraha. Namun lagi-lagi kekuatan pasukan Abraha terlalu kuat. Akhirnya Abraha berhasil mengatasi serangan, sementara Nufail ditangkap dan dijadikan penunjuk jalan menuju Mekah. Sampai di Thaif, Mas'ud bin Mu'tab bersama sejumlah orang dari suku Saqif menemuinya. Kali ini orang-orang Arab dari Thaif tidak bermaksud untuk menyerang pasukan Abraha. Mereka mengakui Abraha sebagai raja dan meminta berdamai. Sebagai bukti penghormatan pada sang raja, mereka mengutus Abu Rigol sebagai penunjuk jalan menuju Mekah. Namun Abu Rigol meninggal dunia begitu sampai di Mugomas, tempat di dekat kota Mekah dari arah Thaif. Saat tiba di Mugomas, Abraha mengutus Aswad bin Mas'ud
pria dari kalangan bangsa Habsyi untuk pergi ke Mekah. Sesampai di Mekah, ia merampas harta tihamah dari kaum Quraisy, dan selain mereka, ia juga merampas 200 ekor unta milik Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abraha mengutus Hunanah al-Himyari guna menemui pemimpin Mekah, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan tujuan pasukannya. Abraha juga mengutus Hunanah al-Himyari guna menemui pemimpin Mekah, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan tujuan pasukannya hanya untuk merobohkan Ka'bah, bukan untuk bertempur. Jika memang pemimpin Mekah itu tidak mau bertempur, Abraha memintanya untuk menghadap. Singkat cerita, ketika Sayyid Abdul Muthalib menemui Raja Abraha heran dengan kewibawaannya. Sayyid Abdul Muthalib benar-benar seorang pemimpin. Akhirnya Raja Abraha turun dari gajahnya, ameh ngadeg, aku posisine pangkatku dadi raja, meh linggih aku isin karo pasukanku. Akhirnya mereka berdua berbincang-bincang mengenai penyerangan Ka'bah. Tapi Sayyid Abdul Muthalib tidak membahas tentang Ka'bah. Bahkan beliau malah bertanya, di mana untaku 200 itu? Mohon kembalikan. Melihat permintaan Sayyid Abdul Muthalib, Raja Abraha heran. Ini pemimpin kok meminta 200 unta, bukan mengenai Ka'bah. Singkat cerita, akhirnya untanya Sayyid Abdul Muthalib yang berjumlah 200 dikembalikan. Lalu setelah itu Sayyid Abdul Muthalib berdoa kepada Allah agar mengalahkan tentara Abraha. Sementara itu Sayyid Abdul Muthalib memegangi rantai pintu Ka'bah sembari berdoa, ya Allah, jika rumah dihancurkan oleh orang lain, maka orang itu tidak terima. Dan jikalau Ka'bah ini rumahmu, pasti engkau tidak akan tinggal diam saja. Cor gampangnya ndungone ngono. Akhirnya beliau pergi ke puncak gunung bersama orang-orang Quraisy lainnya. Tatkala pasukan Abraha sampai hampir menyentuh Ka'bah, tiba-tiba pasukan gajah yang mereka bawa mogok, ragelem mlaku. Dipeksa tetep wae ragelem. Tapi begitu diarahkan untuk kembali ke Yaman, gajah-gajah itu langsung berdiri dan berlari-lari kecil. Allah kemudian mengutus burung ababil. Masing-masing dari mereka membawa 3 butir batu kecil seukuran biji kacang, 2 batu di kaki dan 1 di paruh. Siapapun yang terkena batu itu langsung binasa. Pasukan Abraha langsung hancur, binasa oleh batu kecil yang menimpanya. Pas wayah kelahiran iki, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, bertepatan dengan bulan Februari tahun 570 Masehi. Di dalam kitab Nurul Dolam dikatakan waqala al-Qurtubiyu, Imam Qurtubi berkata, Kanjeng Nabi lahir setelah 50 hari kejadian itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.